Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang himpunan. Yang akan kita bahas adalah himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Baiklah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya ya, supaya kalian mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Baik, kita mulai ya nak. Nah anak-anak, dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota loh. Tidak memiliki anggota, kosong dong. Iya, dinamakan himpunan kosong. Lambang himpunan kosong itu kurung kurawal saling berhadapan, kosong nggak ada isinya ya, seperti itu. Kemudian juga ada lambangnya seperti angka 0 dicoret begitu ya. Baik. Nah ini anak-anak, kalian misalnya disuruh menentukan himpunan-himpunan berikut ini tuh himpunan kosong atau bukan, atau pilih mana yang merupakan himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Coba kita telah satu-satu. Baiklah, ini nomor 1, himpunan bilangan real antara 0 dan 1. Tidak ada dong Bu, antara 0 dan 1 tidak ada bilangan. Iya, kalau bilangannya bilangan asli atau bilangan bulat atau bilangan cacah, ini bilangan real. Bilangan real masih ingat? Ya, bilangan real itu pecahan. Akar juga itu ya nak, gitu ya. Jadi banyak. Ini kita tidak bisa membuat himpunan ya, karena saking banyaknya. Di antara 0 dan 1 pecahan setengah bisa, setengah bisa. Jadi ini contoh saja ya. Terus berapa nak? 1/3 bisa. Berapa? 2/3 bisa. Akar 2 bisa. Kata ibu banyak sekali, kok cuman ini? Masih banyak. Mau berapa? Asal yang di atas itu, misalnya ini 10, lebih kecil dari penyebutnya, pembilang lebih kecil dari penyebutnya, itu kan belum 1, ya kan? Iya, misalnya 9, 9, 9, per 10, kan belum 1. Koma boleh 0,31457. Itu pi dong Bu. Ya boleh ya. Jadi ada berapa banyak? Banyak sekali. Jadi apakah himpunan bilangan real antara 0 dan 1 itu himpunan kosong? Tentu saja bukan. Bukan ini ya nak? Bukan. Oke. Sekarang yang nomor 2, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli itu memang isinya apa? Ya, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, tidak terhingga. Nah, ini kurang dari 1. 1 nggak boleh ya? Nggak boleh. Kan kurang dari 1. Jadi ada tidak himpunannya? Tidak ada ya. Ini himpunan kosong. Atau gini ya. Oke. Nomor 3. Himpunan bilangan bulat lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Himpunan bilangan bulat itu, kalau ini tadi asli ya nak ya. Kalau bulat itu isinya seperti apa? Ya seperti ini. Ini tidak terhingga, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Ini antara 1 dan maksudnya kurang dari 2 lebih besar dari 1. Kurang dari 2 ya 1. Kalau kurang dari 2 kan 1, 0, min 1 ya. Tapi lebih besar dari 1. Jadi iya betul, ini itu adalah himpunan kosong atau tidak ada ya. Sekarang ini himpunan bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil. Ada nggak himpunan bilangan genap yang habis dibagi ganjil? Genap itu kan himpunan bilangan genap ya. Itu kan mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 0 bilangan genap Bu. Iya, 0 bilangan genap. Ada nggak yang habis dibagi ganjil? Ada nih 6. Ya, 6.
dibagi 3, 2 ya nak ya. Bisa berarti genap dibagi ganjil ada isinya. Iya, berarti ini bukan himpunan kosong ya. Ini bukan himpunan kosong. Baiklah, nomor 5. Nah, ini kalau kebalikannya. Bilangan ganjil yang habis dibagi genap. Ada tidak ya? Kalau ganjil itu kan ini 1, terus 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Habis dibagi genap, ada? Tidak ada ya nak ya. Bilangan ganjil kalau dibagi genap berapapun sisa 1 biasanya ya. Sisa 1 tentu saja. Ya, jadi ini adalah ya himpunan kosong. Oke, ya baiklah. Sekarang ini, himpunan bilangan prima yang merupakan genap. Ada? Ada. Berapa? Ini 2. Satu-satunya himpunan prima yang merupakan bilangan genap ya. Jadi ini bukan himpunan kosong. Himpunan prima yang habis dibagi 3. Ada? Prima. Prima itu isinya adalah 2, 3, 5, 7, 11 gitu. Adakah yang bisa dibagi 3? Ada, 3 itu sendiri ya. Baiklah, berarti ada tuh 3 dibagi 3 ya kan. Ini primanya dibagi 3, berarti ini bukan himpunan kosong. Sekarang ini himpunan gajah bertelur. Ada po gajah bertelur. Gajah itu beranak ya. Jadi ini adalah himpunan kosong. Begitu. Baiklah, semoga paham ya nak. Kita lanjutkan. Kita bicara tentang himpunan semesta nih nak. Nah, himpunan semesta, pengertiannya dan sebagainya kita bahas sekarang ya. Salah satu karakteristik dari matematika adalah memperhatikan semesta pembicaraannya. Kita sedang bicara apa nih gitu ya. Jadi tidak keluar dari area pembicaraan. Dalam matematika yang namanya semesta pembicaraan, coba kita lihat ya. Penyelesaian suatu masalah dalam matematika dimungkinkan akan berbeda jika semesta pembicaraannya berbeda. Demikian juga anggota himpunan tertentu ditentukan oleh semestanya gitu ya. Nah, contohnya begini nih. Contoh soal ya. Ada Bian, Rana, dan Salma adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh gurunya namanya Bu Nur untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Misalnya nih, Bian diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf B. Rana diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf R. Oh, berarti sesuai namanya Bu. Iya, ini kebetulan gurunya menyuruh seperti itu ya. Salma berarti kan diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S kan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Kalau kamu jadi siswanya, kamu jadi bagian dari mereka, misalnya jadi Bian atau jadi Rana, jadi Salma, apa yang kamu lakukan? Ya, bisa saja. Oh, kita mendata nih anak-anak yang di kelas ya, di kelas yang punya nama berawalan huruf B, R, atau S ya. Kita data nih, milih-milih siapa anaknya. Kemudian kalau gitu dikelompokkan nih. Ini yang B, ini yang R, ini yang S ya. Gitu, yang berawalan B, R, S ya. Baik gitu ya. Nah, berikutnya apa dong? Nah, berikutnya mungkin kalian ini mendaftar anggotanya ya. S adalah himpunan nama semua siswa di kelas. Nah, S itu ya. A adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari B misalnya. Kemudian B adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari R. Dan himpunan C itu nama-nama siswa yang namanya dimulai huruf S. Nah, sudah tahu dibuat himpunan-himpunan A, B, C begitu. Kamu tahu tuh isinya A, misalnya siapa begitu ya. Nah, terus dibuat diagram Venn namanya. Diagram apa? Diagram Venn. Nah, ini akan detailnya nanti kita bahas ya. Kamu kenalkan dulu nih. Kamu kenalan dulu dengan diagram Venn ya. Jadi, tapi sebelumnya himpunan S adalah himpunan yang memuat semua nama siswa di dalam kelas. Ya.
itu kita menyajikan himpunan dengan diagram Venn seperti ini. Misalnya nih, himpunan A itu himpunan yang Bian cari ya, teman-temannya yang huruf awal dari namanya adalah B. Ini ada temannya Bian namanya Belva, Bondan, Bayu ya. Kemudian yang himpunan B itu yang nama-nama siswanya dimulai dengan huruf R. Ada Rizky, Raditya, Ruth, Raka gitu ya. Dan C awalnya huruf S, Sofia dan Sandi. Seperti itu ya nak. Nah, jadi himpunan semestanya apa? Ya anak-anak, himpunan semestanya itu adalah himpunan S ini. Jadi yang dibicarakan atau semesta pembicaraannya adalah nama-nama siswa di satu kelas tersebut ya. Jadi nama semua siswa di kelas itu adalah himpunan semesta. Seperti itu ya. Jadi tidak ambil dari kelas yang lain, kan, dari semesta yang lain atau dari sekolah yang lain bahkan, tidak gitu ya. Semesta pembicaraannya adalah siswa di kelas tersebut. Kalau misalnya siswa di sekolah, wah ini mungkin B-nya lebih banyak, tidak hanya Belva, Bon dan Bayu, mungkin dari kelas yang lain gitu ya. R juga lebih banyak, S juga paling lebih banyak ya. Gitu. Jadi semesta pembicaraan itu maksudnya ya. Jadi penyelesaian suatu masalah dalam matematika dimungkinkan akan berbeda jika semesta pembicaraannya juga berbeda, maksudnya itu ya nak. B-nya mungkin lebih banyak kalau satu sekolah, R-nya juga, S-nya juga ya. Jadi penyelesaiannya berbeda. Nah ini demikian juga anggota himpunan tertentu ditentukan oleh semestanya. Gitu ya nak ya. Baik, semoga lebih paham. Oh ya, himpunan semesta disebut juga kalau di dunia itu namanya himpunan universal. Lambangnya U. Lambangnya U ya. Baik, kita lanjut. Nah, Nana, berdasarkan pembicaraan kita pada contoh 1, didapat beberapa kesimpulan tentang himpunan semesta sebagai berikut. Nah, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Ya, kita lambangkan dengan S ya di Indonesia. Kemudian, himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Paham ya maksud Ibu ya? Jadi himpunan semesta itu minimal sama banyaknya anggotanya itu dengan himpunan yang sedang dibicarakan. Kalau himpunan semesta anggotanya lebih sedikit, bukan semestanya berarti. Kalau lebih banyak, ya itu memang lebih banyak atau sama. Jadi minimal sama ya. Jadi kalau misalnya yang dibicarakan banyak anggotanya 5, semestanya juga minimal 5 dan anggotanya itu. Gitu sama ya. Kemudian boleh nggak anggotanya lebih banyak? Ya itu memang lebih banyak S-nya. Yang tidak boleh adalah himpunan pembicaraannya anggotanya lebih banyak daripada semesta. Berarti itu bukan himpunan semesta dari himpunan yang dibicarakan itu berarti ya. Kemudian himpunan semesta disebut juga dengan himpunan universal dan disimbolkan dengan U gitu. Baik, ini ada contoh nak. Tentukan minimal 5 himpunan semesta dari himpunan A sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi A itu anggotanya itu ya. Himpunan semestanya apa nak? Kan minimal sama. Boleh ya sama persis? Ya boleh nih. S sama persis 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sama persis ya. Baik. Yang lain apa ya? Yang lebih dari ini, yang lebih dari ini. Kalau ini boleh? Boleh nak. Karena himpunan bilangan genap itu dari 0 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 gitu dan seterusnya. Ya lebih banyak kan dari himpunan A anggotanya, jauh lebih banyak, bahkan tak terhingga bilangan genap itu ya. Baik, berarti ini apalagi ya? Kalau ini gimana? Ya, ini boleh dong, ini lebih 12 saja juga boleh semestanya ya. Kalau yang ini bilangan bulat? Bilangan bulat itu kan tadi negatif bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya juga negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jauh lebih banyak. Tapi termasuk yang ini ya. Di bilangan bulat ada ini kan? Ya, jadi boleh tuh. Kemudian ini
10 bilangan cacah pertama. 10 bilangan cacah pertama itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada kesalahan nih ya. Kan hanya 9 ya. Jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 10. Kalau 11 bisa ya nak ya. 11 bisa, berarti sama persis berarti ya. Ya kan? Tidak sama persis kan, ada bilangan ganjilnya. Jadi ini kita amankan aja lah 20 gitu ya. 20 bilangan cacah pertama. Gitu ya nak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 19 ya. Oke. Baiklah, itu adalah contoh himpunan semesta untuk himpunan A. Gitu ya. Sekarang nih contoh yang salah. Kita lihat contoh yang salah. Nah, contoh yang salah. Nah, ini contoh yang salahnya. S adalah himpunan 10 bilangan asli pertama. Asli itu kan ya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini ya. Gitu. Tapi kan tidak ada 0. Ini ada 0 kan? Ya, berarti ini salah. Ya memang salah. Contoh jawaban salah ya. Sekarang bilangan kelipatan 2. Kelipatan 2 itu tidak mulai dari 0. Kalau kelipatan 2 itu mulai dari 2-nya itu sendiri. Gitu ya nak ya. Oke, ini masih banyak ke sana. Tapi tidak ada 0. Salah juga. Faktor dari 40. Faktor dari 40 itu berapa aja nak? Ya, kita lihat ya. 1, 40. 2, 20. 3 enggak ya? 4, 10. 5, 8. 6 enggak bisa. 7 enggak bisa. Balik lagi 8 ya. Jadi faktor dari 40 itu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Tidak mengandung 6 ya. Tidak ada 6 di sini. Jadi salah. Ya kan nak? Jadi himpunan semesta itu minimal harus mengandung A ini. Begitu ya. Itu contoh yang salah. Semoga paham ya nak ya. Kita lanjutkan. Kita bicara diagram Venn ini nak. Nah, cara menyajikan himpunan yang telah dibahas dengan cara enumerasi kan, menuliskan sifat anggotanya, dan notasi pembentuk himpunan. Selain itu nak, bisa dengan gambar. Ya, cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Ya. Itu yang penemunya namanya memang Venn. Ya, diagram Venn. Seperti apa diagram Venn? Nah, tadi sudah dicontohkan yang tadi itu ya. Yang nama-nama anak yang sama tadi, yang Bian, Rana, Salma tadi. Ya, itu diagram Venn. Nah, ada aturan, tapi ada aturannya untuk membuat diagram Venn. Ini aturannya nih. Petunjuk membuat diagram Venn ya, antara lain ini. Himpunan semesta atau S itu digambarkan sebagai persegi panjang. Harus bu, iya di seluruh dunia pakainya persegi panjang tuh. Jadi itu mungkin aturan dunia ya yang kita ikutin ya. Oke, kita ikut aturan dunia dong, masa kita buat aturan sendiri ya. Kemudian huruf S diletakkan di sudut kiri atas gitu ya. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva itu apa sih bu? Lingkaran bisa disebut kurva nak. Kurva tertutup ya. Jadi nutup gitu, antara ujung dan ujung itu ketemu. Nutup itu lingkaran atau atau apa itu namanya nak ya? Ya semacam lingkaran tapi gepeng misalnya. Begitu ya. Itu kurva tertutup namanya. Kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi titik baru ada anggotanya, titik ada anggota begitu nak ya. Kemudian bila anggota suatu himpunan itu banyak sekali bahkan tak terhingga. Misalnya bilangan cacah, kita tidak perlu menuliskan semuanya dan bahkan tidak bisa memang ya. Jadi tidak perlu dituliskan kalau banyak sekali. Misalnya ada 200, nah itu kita nulis 200 ya capek ya. Tidak perlu dituliskan semuanya gitu ya. Nah, perhatikan contoh penyajian himpunan menggunakan diagram berikut ya supaya kamu lebih paham. Misalnya ada begini. Yang pertama, diagram Venn dari himpunan S. S itu semesta ya.
S itu anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ada 9 huruf ya dari A sampai I kan. Kemudian himpunan A anggotanya A, B, dan C. Dan himpunan B anggotanya D, E, dan F. Buat diagram Venn-nya bagaimana ya? Jadinya ada A isinya A, B, C ya. B isinya D, F. Tidak sama ya. Tidak ada satupun anggota A sama dengan anggota di B. Tidak ada ya. Mereka terpisah berarti ya. Jadi nulisnya begini nak. Atau menggambarnya. Ya, ini A itu anggotanya A, B, C. B itu anggotanya E, F, D atau D, E, F. Sisanya yang ada di semesta itu yang tidak ada di A dan di B. Berarti G, H, dan I. Gitu. Semoga paham ya. Kalau begini bagaimana? Nah ini himpunan A-nya A, B, C, dan D. Ditambah D nih ya. Himpunan B-nya D, E, F, G. Ada G. Gitu ya. Kalau S-nya sama ya. S-nya sama. Berarti ada anggota yang sama tuh di A dan B. Ya ada. Ini si D ini. D itu anggota A. D juga anggota B. Ya. Huruf D anggota A. Huruf D anggota himpunan B juga. Jadi himpunannya ada yang dempet gitu ya. Ya, istilah dempet itu irisan. Nah, jadi beririsan mereka. Ya, beririsan ya. Irisannya D ini. D ada di himpunan A, jadi di lingkaran pink ini. D ada juga di himpunan B atau di lingkaran hijau ini. Lingkaran pink isinya A, B, C, D, betul kan? A, B, C, D. Lingkaran hijau atau himpunan B isinya D, E, F, G. Betul kan? Nah, yang di luar ini yang tidak ada di A maupun di B yaitu H dan I. Bisa ya? Semoga bisa. Kita lanjut. Bagaimana kalau seperti ini? Ini loh nak, S-nya kan sama. Nah, A-nya itu A, B, C. Nah, B-nya itu ada A, B, C-nya. Jadi A, B, C anggota A, B, C juga anggota B. Tapi anggota B ditambahi D, E, F. Nah, itu bagaimana ya? Bisa dibayangkan? Ya, jadi lingkaran yang menaungi anggota himpunan A itu ada di dalam lingkaran yang besar, himpunan yang menaungi anggota B, gitu ya nak ya. Begini bayanganmu sama? Ya, ini himpunan A, anggotanya A, B, C, ada di dalam himpunan B yang anggotanya A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Nah, terus G dan H dan I ada di luar ya, anggota S. Ya, begitu? Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini bagaimana ya? Ini loh nak, anggota himpunan A itu sama persis dengan anggota himpunan B. Oh, berarti berhimpit-pit, betul itu ya nak, sama kan? Iya, jadi menggambarnya begini. Oh, jadi ini himpunannya A dan B. Bukan, ini himpunan A boleh, himpunan B boleh berhimpit gitu ya. Kok ini hanya pink aja nggak ada hijaunya? Ya berhimpit namanya juga ya. Yang terlihat yang pink ini A, B, C, dan D. Di luar ini selain yang ada di sini ya, ada di S tapi. Begitu? Ya, semoga paham. Supaya lebih paham lagi, kita lihat yang berikut ini nomor 5. Nah, lengkapi pernyataan berikut berdasarkan diagram Venn yang disajikan. Nih, ada diagram Venn seperti ini ya. Kamu diminta untuk menjawab ini semua. Himpunan S. Nah, himpunan S isinya apa aja tuh? Kita tulis aja ya nak ya di sini. Himpunan S. Ya, himpunan S itu dari A sampai A, kan S itu semua ini ya nak ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, kita tulis di sini A, B, C, D, E, F, G, G, H, I. Seperti itu ya. Kemudian himpunan A. Kamu tahu himpunan A? Ya, himpunan A itu yang ada di lingkaran pink ini ya. Jadinya isinya adalah A, B, C, dan D. Himpunan B, tahu dong yang ada lingkaran hijau. Ada di lingkaran hijau D,
E, F, G. Nah, coba yang D bisa jawab nggak? Himpunan C. Loh Bu, nggak ada himpunan C. Ya kita buat maksudnya. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan B. Oh, dia harus ada di A dan di B. Ada yang tahu ya? Ya, D isinya. Gitu ya, D. Oke, kemudian yang pertanyaan E. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota himpunan A atau B. Misalnya gini, A kecil ini anggota A, betul? B, betul ya. Betul. Oh, berarti semuanya. Tapi ada di A dan B ya. Jadi isinya adalah apa, Nak? Ya, A, B, C, D, E, F, G. Betul. Tuh ya, atau. Jadi kalian harus bisa membedakan antara dan atau ya. Kalau atau itu semuanya. Gabungan namanya, Nak. Gabungan ya. Gabungan A gabung B namanya. Tapi nanti kita akan membahas antara irisan tuh yang D ini. Terus gabungan yang E ini nanti di pembelajaran berikutnya ya. Kemudian himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota himpunan A dan B. Itu isinya apa? Ya, isinya adalah H dan I. Begitu. Semoga paham ya, Nak. Baiklah, terima kasih ya, Nak. Kalian sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui line, WhatsApp, IG, lewat apapun, dari mulut ke mulut ya, agar membantu mereka paham lebih baik juga seperti kamu. Diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya, Nak, untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua, agar Anda mudah mendapat video-video lainnya di channel ini ya. Kemudian sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.